murid inti berhak untuk sarapan mewah. Selain itu, Huo Yuhao sekarang menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Martial dan Departemen Alat Jiwa pada saat yang sama. Biasanya, dia hanya makan makanan yang dipasok oleh Departemen Alat Jiwa, karena itu lebih indah dan berharga daripada Departemen Jiwa Martial. Namun, dia sangat kelaparan hari ini, dan tubuhnya sangat membutuhkan sejumlah besar nutrisi. Karena itu, ia melahap kedua sarapan yang diberikan kepadanya hari ini. Tepat saat dia akan menghabiskan makanannya, Wang Dong berjalan dengan perasaan putus asa dan tertekan. Saat dia berjalan melewati pintu, Wang Dong melihat Huo Yuhao yang sedang keluar. Ketika dia melihatnya, dia segera mulai mengambil langkah besar menuju Huo Yuhao. "Yuhao, kamu baik-baik saja? Ma Xiao Tao tidak melakukan apapun padamu, kan?" Wang Dong berlari ke arahnya dan menanyainya dengan tidak sabar. Huo Yuhao memasang ekspresi alami di wajahnya saat dia menjawab, "Aku baik-baik saja. Sebenarnya, aku melakukannya dengan cukup baik. Aku hanya menemani kakak senior Xiao Tao untuk berkultivasi. Kamu harus tahu betapa luar biasanya sifat jiwanya. Dengan bantuan aku, dia berhasil menekan api iblisnya." Ketika meninggalkan Pulau Dewa Laut dan kembali ke tepi danau, dia dengan tegas mengambil keputusan. Tidak peduli siapa yang menanyainya, dia tidak akan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Itu terlalu memalukan. Wang Dong menatapnya dan merasa sedikit khawatir. Hidungnya berkedut dan dia bertanya, "Aroma apa itu?" Sebagai orang yang biasanya bisa mengendalikan hasratnya dengan sangat baik, Huo Yuhao terbiasa mengendalikan semuanya dengan kemampuan terbaiknya. Karena itu, dia sudah memikirkan tindakan balasan untuk situasi ini sejak lama. Tanpa sedikit pun keraguan, dia menghela nafas dan menjawab, "Itu karena sangat melelahkan ketika aku berkultivasi dengan kakak perempuan senior Xiao Tao. Api Phoenix miliknya benar-benar kuat, jadi akhirnya aku berkeringat. Ketika aku selesai, aku meminjam cairan cuci untuk mencuci pakaian aku. Aku tidak pernah mengira dia akan menggunakan cairan pencuci yang harum dengan kepribadiannya yang keras." Wang Dong tidak bisa menemukan satu kesalahan pun dalam apa yang dikatakan Huo Yuhao, jadi dia perlahan menghela nafas lega. Namun, dia masih menanggung sedikit kebencian dan berkata, "Kamu benar-benar membutuhkan sehari penuh untuk berkultivasi. Ma Xiao Tao terlalu sombong. Apa yang terjadi jika akhirnya mengganggu studi kamu?" "Oh benar, Guru Yao meminta kami untuk menemuinya di kantornya hari ini sebelum kelas dimulai. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi, karena kami bukan satu-satunya yang dipanggil. Semua murid inti harus pergi dan melihatnya. Sepertinya mereka memberi kita perhatian khusus sekarang." Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Ini hal yang baik." "Apa reaksi Dai Hua Bin?" Wang Dong menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak ada. Aku bahkan belum melihat orang itu sejak saat itu." "Astaga, kau babi. Berapa banyak yang sudah kamu makan?" Dia baru saja memperhatikan bahwa meja telah diisi dengan piring kosong. Huo Yuhao tertawa malu-malu dan berkata, "Aku kehabisan energi yang cukup besar untuk berkultivasi kemarin." Namun, apa yang dikatakan kakak senior Susan Shi pada saat itu adalah benar. Meskipun menyakitkan untuk berkultivasi dengan kakak perempuan senior MA, peningkatan kecepatan kultivasi yang aku dapatkan cukup bagus. Aku bahkan memintanya untuk membantu aku melelehkan karet paus itu sehingga aku bisa memakannya." "Oh benar, apakah tulang jiwamu sudah tiba?" Wang Dong segera menjadi bersemangat ketika dia menyebutkan Golden Light Left Arm Bone, dan mengangguk berulang kali saat dia berkata, "Ya, itu sudah tiba. Bisakah kamu melindungiku malam ini agar aku bisa melebur dengannya? Aku sudah mendapat izin dari Guru Yao untuk cuti. Itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika aku butuh lebih dari sehari untuk menyatu dengan tulang jiwa." Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Kalau begitu aku akan meminta beberapa materi untuk Guru Fen Yu malam ini sehingga aku bisa merombak alat jiwaku di kamar asrama kami sementara aku mengawasi kamu." Begitu dia selesai sarapan, Huo Yuhao kembali ke asrama untuk menyegarkan diri. Setelah itu, ia berganti ke seragam sekolah baru sebelum berangkat untuk menemukan Yao Yi bersama Wang Dong. Hari ini masih sangat cerah dan tidak berawan. Selain itu, masa sekolah baru telah dimulai di Shrek Academy. Siswa dari setiap kelompok tahun semuanya menghadapi berbagai tingkat tekanan. Siswa baru memiliki ujian mahasiswa baru, sedangkan siswa dari kelompok tahun yang lebih tinggi memiliki baik ujian kemajuan dan kursus untuk belajar. Huo Yuhao dengan ringan mengetuk pintu kantor beberapa kali. "Memasukkan." Suara sedingin Yao Yi terdengar. Huo Yuhao dan Wang Dong mendorong membuka pintu dan masuk.
Ruangan itu sudah penuh dengan murid inti dari kelas 1. Selain Huo Yuhao dan Wang Dong, Xiao Xiao, Lan Susu, Lan Luoluo, Cao Jinxuan dan Huang Chutian, yang secara resmi menjadi murid inti, semuanya hadir di ruangan itu. Dengan demikian, ada total 8 orang dari kelas mereka yang hadir. You Yi dengan sengaja melirik Huo Yuhao. Ketika dia melihat bahwa ekspresinya normal, dia tidak mengajukan pertanyaan. Dengan batuk, dia mengarahkan pandangan semua orang ke arah dirinya sendiri. Alasan aku memanggil kalian ke sini hari ini adalah karena aku memiliki situasi khusus yang perlu aku beritahukan kepada kalian tentang. Dalam waktu 3 hari, halaman luar akan menyelenggarakan pertandingan kualifikasi murid inti. Awalnya, itu tidak ada hubungannya dengan tahun kedua, tetapi akademi tiba-tiba memutuskan untuk membiarkan murid inti tahun 2 berpartisipasi dalam pertandingan juga. Sebagai hasil dari ini, kalian perlu mempersiapkan dirimu sendiri. Merasa agak penasaran, Yao Shichen bertanya, Guru Yao, untuk apa kualifikasi ini? Yao Yi menjawab, namun, kalian tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Tidak akan ada hukuman apapun jika kamu kehilangan pertandingan kualifikasi ini. Mereka yang berpartisipasi adalah semua murid inti dari halaman luar yang berusia 15 tahun ke bawah. Orang-orang dari Departemen Alat Jiwa juga akan hadir. Menurut perhitungan aku, ada sekitar 30 orang yang berpartisipasi dalam pertandingan. Kami akan memilih 7 dari grup ini untuk mengambil bagian dalam misi. Adapun misi seperti apa itu, hanya siswa yang menang akan tahu misi macam apa itu. Perlu dicatat bahwa tempat-tempat ini biasanya menjadi milik siswa dari tahun ketiga, keempat, dan kelima. Namun, kalian beruntung bisa berpartisipasi dalam pertandingan ini. Kalian harus melakukan yang terbaik. Kami memiliki 8 murid inti dari kelas kami, setidaknya cobalah untuk tidak sepenuhnya dimusnahkan. Mendengar Yao Yi berbicara seolah-olah dia tidak menganggap masalah ini sebagai hal yang sangat penting, semua orang segera menghela nafas lega. Mereka bahkan diam-diam mengutuk akademi di hati mereka karena terlalu banyak ujian. Ujian kemajuan baru saja berakhir. Apa urusannya dengan ujian murid inti sekarang? Baiklah, kalian kembali ke kelas dulu. Huo Yuhao, tetap tinggal sebentar. Sisanya bisa kembali dulu. Iya. Semua orang menjawab dengan seragam. Ketika mereka pergi, Yao Shichen melirik Huo Yuhao sekilas yang mengatakan bahwa dia bersukacita atas kematiannya. Setelah itu, dia memimpin dan meninggalkan kantor bersama Cao Jinxuan. Wang Dong berkata dengan nada rendah, Xiao Xiao dan aku akan menunggumu di luar. Begitu yang lain meninggalkan ruangan, Huo Yuhao dengan patuh menutup pintu. Dia kemudian berbalik dan menghadap Yao Yi ketika dia bertanya, Guru Yao, apakah kamu masih memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada aku? Yao Yi dengan acuh tak acuh menjawab, aku hanya menyampaikan pesan dari Dinian dan Dinxian. Keduanya menyebutkan bahwa itu akan baik-baik saja, bahkan jika yang lain tidak masuk 7 besar. Namun, mereka mengatakan bahwa jika kamu gagal melakukannya, kamu akan menderita konsekuensinya. Ketika dia mendengarnya mengatakan ini, Huo Yuhao tiba-tiba merasa bahwa tekanan yang membebaninya adalah sebesar gunung. Guru Yao, itu tidak mungkin. Jika siswa dari halaman luar bersaing dengan murid inti dalam hal kekuatan saja, aku pasti akan berada di peringkat teratas. Namun, akan ada siswa senior yang berpartisipasi dalam pertandingan ini juga. Sedikit senyum muncul di mata Yao Yi ketika dia mendengar ini. Dia berdiri dan menjawab, tidak ada gunanya berbicara dengan aku tentang ini, karena aku hanya menyampaikan pesan mereka kepada kamu. Jika kamu punya nyali untuk melakukannya, berundinglah dengan Dinian dan Dinxian. Sekarang, pergilah, kamu masih memiliki kelas untuk dihadiri. Aku, Huo Yuhao segera menjadi kecewa. Meskipun dia merasa yakin dengan kemampuannya, itu masih tergantung pada situasinya. Dia akan bersaing melawan sekelompok murid inti senior. Bagaimana mungkin semudah itu? Mengabaikan siswa lain, BIBI, Susanshi dan Jiang Nanan saja terikat untuk berada dalam kategori 15 tahun, bersama dengan banyak murid inti yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mereka bertiga memiliki 4 cincin jiwa. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa dia bisa bertarung melawan seniornya dengan 4 cincin jiwa, bahkan jika dia memang memiliki jiwa bela diri pamungkas. Begitu dia meninggalkan ruangan, dia melihat Wang Dong dan Xiao Xiao menunggunya. Mengapa Guru Yao meminta kamu untuk tetap di belakang? Wang Dong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini bukan sesuatu yang bisa dia sembunyikan. Jadi Huo Yuhao memberitahu mereka apa yang Yao Yi katakan padanya dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Pada saat dia selesai, Wang Dong dan Xiao Xiao tidak bisa membantu tetapi saling memandang dengan cemas.
Mereka kemudian secara bersamaan menepuk pundaknya. Kamu sebaiknya mengandalkan dirimu sendiri, bukan pada kita. Huo Yuhao penuh dengan ratapan dan kebencian saat dia menjawab, apakah kalian bahkan manusia? Kamu bahkan tidak menghiburku. Wang Dong tertawa nakal dan berkata, siapa yang meminta kamu untuk menjadi murid inti dari 2 departemen? Siapa yang meminta kamu untuk menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam pemeriksaan kemajuan, dan bahkan untuk memiliki jiwa bela diri ultimate? Kami akan mendukungmu. Oh benar, aku selalu lupa bertanya padamu. Keterampilan apa yang kamu gunakan kemarin disebut? Seseorang yang menyedot semua kekuatan jiwa kita dan melepaskan lampu hijau gelap itu. Alasan bahwa mereka berdua bisa lolos dari kesulitan mereka pada hari itu adalah karena Huo Yuhao dengan tegas menggunakan gerakan itu. Itu terutama karena dia menggunakan skill itu tepat pada waktunya, yang telah mencegah 3 Raja Jiwa terbang mengejar mereka. Mereka kemudian bisa melarikan diri ke gerbang utara kota Shrek dan berhasil menunggu sampai Ma Xiao Tao dan Bei Bei datang untuk menyelamatkan mereka. Huo Yuhao mendengus dan menjawab, aku hanya akan membiarkan kalian bersukacita karena kemalanganku. Kakak laki-laki ini tidak memberitahumu. Segera setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan menuju gedung sekolah. Tebakan Tetua Lin malam itu sudah tepat. Keterampilan yang dia gunakan saat itu milik tipe domain. Keterampilan tipe domain sama jarangnya dengan jiwa bela diri ultimate. Keterampilan jiwa tipe domain adalah keterampilan yang memengaruhi segala sesuatu dalam area tertentu berdasarkan domain pengguna. Itu juga bisa dianggap sebagai skill jiwa tipe kontrol dengan peringkat tertinggi. Keterampilan tipe domain Huo Yuhao berasal dari tulang dada Ice Jade Empress Scorpion. Itu adalah salah satu keterampilan yang dia berikan kepadanya, yang dikenal sebagai domain es abadi. Berdasarkan kultivasi Huo Yuhao saat ini, masih sangat sulit baginya untuk menggunakan domain es abadi. Dia masih hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari keterampilan, meskipun telah meminjam kekuatan Wang Dong hari itu. Jika dia ingin sepenuhnya melepaskan potensi keterampilan jiwa ini, dia harus menunggu sampai dia berhasil mendapatkan setidaknya 7 cincin jiwa. Ketika Ice Jade Empress Scorpion dikenal sebagai Tyrant of Extreme North, domain of Ice abadi bisa membeku lebih dari 1000 mil dalam sekejap. Karena itu adalah salah satu keterampilan asal peringkat tertinggi. Jika Huo Yuhao ingin menggunakan keterampilan pada tingkat yang sama dengan yang dimiliki permaisuri es, dia harus berkultivasi ke tahap yang telah dia lalui. Huo Yuhao tenggelam dalam kegelisahannya sepanjang hari selama kelasnya. Terlepas dari seberapa banyak dia merenungkan masalah ini, dia tidak bisa memikirkan cara untuk naik di atas sekelompok murid inti. Namun, dia tidak mengeluh tentang apapun dalam keadaan depresi. Selain itu, dia telah menerima perlakuan istimewa dari akademi selama lelang penghargaan harta. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa, bahkan jika dia saat ini menghadapi tekanan. Pada akhirnya, Huo Yuhao sampai pada kesimpulan bahwa ia harus mempertaruhkan semuanya dalam pertandingan. Namun, ketika dia pergi ke Soul Tool Department di malam hari untuk belajar dengan Fan Yu, dia akhirnya menerima kabar baik. Kali ini, murid inti dari Departemen Alat Martial dan Jiwa akan bersama-sama berpartisipasi dalam ujian. Dengan kata lain, kedua departemen tidak akan dipisahkan. Di Departemen Alat Jiwa, jumlah murid inti di bawah usia 15 tahun langka. Satu-satunya yang bisa berpartisipasi dan memiliki harapan terpilih adalah Hicha Ito dan Huo Yuhao. Dengan demikian, Fan Yu telah secara langsung menghapus semua siswa yang tidak memiliki kesempatan melewati chapter penyisihan. Dengan itu, jumlah peserta bahkan semakin menurun. Dan karena dia adalah murid inti dari kedua departemen, Huo Yuhao bisa menggunakan alat jiwa selama ujian. Ini adalah dorongan besar untuk kemampuan bertarungnya. Setelah berkonsultasi dengan para profesor dan menerima beberapa petunjuk dari Fan Yu, Huo Yuhao mulai membuat alat jiwa kelas 2 yang cocok untuknya. Dia hanya punya 3 hari untuk memperbaiki perlengkapannya. Demi menghemat waktu, begitu dia selesai kelasnya, dia memutuskan untuk membawa semua bagian kembali ke asrama. Dia berencana untuk merakit alat jiwanya sambil bertindak sebagai pelindung untuk Wang Dong, yang akan menyerap tulang jiwa dari pelelangan sementara itu. Begitu dia membuka pintu asrama, dia disambut oleh cahaya emas yang hangat dan nyaman yang hampir membuatnya melompat keluar dari kulitnya. Dia dengan cepat menutup pintu di belakangnya. Di tengah-tengah kamar asrama mereka, Wang Dong dengan sungguh-sungguh memeriksa tulang cahaya kiri lengan emas yang melayang di udara. Dia tampak benar-benar asyik dengan itu dan bahkan tidak menaruh perhatian pada kembalinya Huo Yuhao. Huo Yuhao duduk di sampingnya dan dengan hati-hati mengamati tulang itu. Tanpa penghalang dari kios, orang dapat benar-benar mengalami kedahsyatan tulang ini hanya dengan berada di dekatnya.
Itu tidak dihargai 9,5 juta koin jiwa emas dengan gratis. Itu tampak seperti matahari buatan saat melayang di tengah ruangan. Itu cahaya penuh kehangatan telah menyebar ke setiap sudut ruangan dan menyebar setiap bayangan dari setiap sudut dan sudut. Selain kehangatannya, halo emas juga memancarkan tekanan redup. Bagian yang paling menarik adalah ujung jari. Itu adalah cahaya emas kemerahan aneh yang berdenyut di sekeliling mereka yang terus-menerus memancarkan suara, cici, yang tajam. Huo Yuhao tiba di belakang Wang Dong dan meletakkan tangannya di rompinya. Setelah itu, dia perlahan-lahan menuangkan kekuatan jiwanya ke Wang Dong, mengaktifkan kekuatan Hao Dong mereka. Seluruh tubuh Wang Dong bergetar saat dia akhirnya sadar kembali. Aku di sini. Kamu bisa mulai. Huo Yuhao berbisik. Baik. Wang Dong tidak membuang waktu. Dia mengangkat lengan kirinya dan mengaktifkan kekuatan Hao Dong. Dia sudah memeriksa tulang lengan kiri cahaya emas selama lebih dari 2 jam. Semakin dia melihatnya, semakin luar biasa rasanya. Tulang itu juga sepertinya merasakan tatapannya. Energi di dalamnya sudah mulai berdenyut berirama sinkron dengan napas Wang Dong. Ini membuat Wang Dong perlahan memasuki kondisi meditasi yang aneh. Jika dia harus menggambarkan hubungannya dengan tulang jiwa ini, deskripsi yang paling tepat adalah suka menarik suka. Ketika kekuatan jiwa lengan kirinya bersentuhan dengan tulang lengan kiri, cahaya kemerahan emas bergegas ke arahnya dan mulai melilit lengannya. Segera, seluruh tubuh Wang Dong ditutupi dengan cahaya emas kemerahan yang bersinar. Aura kehangatan yang kaya dan lebat bangkit dan melonjak sementara Wang Dong menghela napas dalam-dalam. Setelah itu, dia menutup matanya dan berdiri di sana dengan tenang, menikmati perpaduan. Pada titik ini dalam proses fusi, Hao Dong Power tidak relevan. Karena itu, Huo Yuhao perlahan berhenti menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam dirinya. Setelah melangkah di depan Wang Dong, dia melihat wajahnya yang puas dan merasa itu agak tidak adil. Mereka berdua menyatu dengan tulang jiwa. Tapi mengapa perbedaannya begitu besar? Idiot. Ini disebut kompatibilitas. Tulang jiwa ini memiliki kompatibilitas yang sangat tinggi dengan tubuhnya. Karena itu, perpaduannya juga akan sangat sederhana dan cepat. Di sisi lain, apa tingkat kultivasi kamu ketika kamu bergabung dengan aku? Terlebih lagi, aku masih hidup ketika kami bergabung. Sudah keajaiban bahwa kamu berhasil sama sekali. Ice Impress berkata dengan nada tidak puas. Huo Yuhao terkejut. Ice Impress. Sky Dream. Kemana kalian berdua pergi? Apakah kamu tidak mendengar aku ketika aku memanggil kamu sebelumnya? Kenapa kalian berdua terus mengabaikanku? Baik ketika dia dan Wang Dong dalam bahaya atau ketika dia berada dalam situasi canggung dengan Emma Xiao Tao, dua cincin jiwa cerdas ini bertindak seolah-olah mereka tidak ada. Sky Dream Icheworm berkata dengan malas, jika kamu mengandalkan kami untuk semuanya, bagaimana kamu akan menjadi kuat? Kami dapat membantu kamu meningkatkan kekuatan kamu tetapi pada akhirnya, yang harus membuat terobosan adalah kamu. Selain itu, semakin banyak kultivasi kamu meningkat, semakin kamu harus bergantung pada diri sendiri. Jika kamu dapat menyelesaikan situasi sendiri, kami tidak akan campur tangan. Dan kamu harus ingat bahwa kami hanyalah cincin jiwa, bukan pengawal kamu. Kekuatan kami telah lama bergabung di dalam tubuh kamu. Jika kamu menghadapi situasi berbahaya, kami sama tidak berdaya dengan kamu dalam menghadapinya. Dalam kasus terburuk, kami akan mati bersamamu. Itu sebabnya kamu harus mengandalkan kekuatan kamu sendiri, dan bukan pada kami. Meskipun Huo Yuhao sudah meninggalkan mereka sangat puas, namun Sky Dream Icheworm dan Ice Empress tahu bahwa dia harus melakukan yang lebih baik jika dia ingin menjadi lebih kuat dan mengejutkan bahkan mereka. Huo Yuhao tidak benar-benar menyalahkan mereka atas tindakan mereka. Karena itu, dia segera berkata dengan agak malu, maaf. Aku tidak berpikir bahwa seseorang akan menyergap kita. Aku akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Sky Dream Icheworm berkata, kami punya kabar baik untuk kamu. Kamu tidak menderita sia-sia kemarin. Meskipun api Phoenix gadis itu tidak terlalu murni, suhu mereka masih cukup bagus. Selain itu, manfaat yang diterima tubuh kamu dari karet Pau 10.000 tahun itu lebih besar dari yang kami bayangkan. Karena itu, kami membuka segel lagi dari kekuatan kami dan menggabungkannya dengan cincin jiwa dan tulang jiwa kami. Kekuatan jiwamu juga meningkat sedikit karena Ice Impress memberimu bagian dari kekuatannya. Menurut perhitungan kami, semua cincin jiwa kamu sekarang dapat memadamkan kekuatan sekitar 4.200 tahun. Kekuatan keterampilan kamu juga sedikit meningkat. Namun,
Kamu harus berlatih lebih banyak sekarang. Semakin kuat keterampilan jiwa, semakin besar konsumsi kekuatan jiwa. Jika kamu tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup, semuanya akan sia-sia. Seperti yang diharapkan, itu adalah berita yang sangat bagus. Huo Yuhao sangat senang. Itu juga manfaat terbesar yang dibawa oleh dua cincin jiwa ini. Mungkin, jika dia terus berkultivasi seperti ini, suatu hari, dia tidak perlu menggunakan keterampilan tiruannya untuk memiliki cincin jiwa merah. Tidak ada orang lain yang bisa meningkatkan kekuatan cincin jiwa mereka, tetapi dia bisa. Luar biasa, terima kasih banyak. Aku tidak akan malas. Namun, aku tidak bisa berkultivasi malam ini karena aku harus bertindak sebagai pelindung untuk Wang Dong. Perpaduan antara Wang Dong dan cahaya emas tulang lengan kiri berjalan lebih lancar dari yang dia bayangkan. Seluruh proses dari awal hingga selesai dalam waktu kurang dari 6 jam. Proses itu berakhir ketika benang terakhir dari cahaya emas kemerahan bergabung ke lengan kirinya. Huo Yuhao tidak tidur sepanjang malam. Sementara bertindak sebagai pelindung untuk Wang Dong, dia juga telah merakit alat jiwa kelas 2-nya. Karena bertindak sebagai pelindung mengganggu, dia tidak mengukir susunan formasi. Namun, ia masih membuat beberapa aksesoris. Setelah menghembuskan napas panjang, Wang Dong perlahan membuka matanya. Lampu emas kemerahan tidak berkedip di matanya lagi. Huo Yuhao merasa bahwa kecenderungan Wang Dong telah sedikit berubah. Sebelumnya, dia memancarkan perasaan lembut dan halus. Tapi sekarang, dia tampak agak agresif. Itu agak mirip dengan perasaan yang diberikan Ma Xiao Tao. Bagaimana itu? Huo Yuhao bertanya dengan cepat. Wang Dong mengangguk dan menjawab, aku sudah berhasil. Kenapa kamu tidak mencoba skill jiwamu? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Dong berkata, pertama, ceritakan tentang keterampilan jiwamu. Aku akan mencoba milik aku sesudahnya. Kamu masih ingat? Huo Yuhao berkata sambil tersenyum, baiklah, aku akan memberitahumu. Nama skill ini adalah Domain of Ice Abadi. Itu dapat mengurangi suhu dalam kisaran tertentu. Hari itu, orang-orang itu membeku dan jatuh dari langit sebagai akibat dari keterampilan ini. Bagaimana dengan milikmu? Wang Dong memelototinya dan menjawab, lebih baik jika kamu melihat. Dengan itu, dia dengan penuh semangat mengangkat lengan kirinya. Sayap Dewi kupu-kupu radian merobek bagian belakang kemejanya dan perlahan menyebar. Kemudian, lengan kirinya benar-benar tertutup oleh sinar kemerahan emas. Lampu emas kemerahan disertai dengan raungan naga saat mendorong ke depan. Setelah itu, lapisan api emas kemerahan mulai menutupi sayapnya. Sepertinya sayap-sayap yang sudah indah itu sekarang memiliki pakaian luar tambahan, membuatnya terlihat lebih besar. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aura Dewi kupu-kupu radian. Ini disebut Golden Light, dan ini adalah tipe keterampilan tambahan. Itu dapat digunakan dengan keterampilan jiwaku. Aku juga tidak menyadari kemampuan konkretnya. Aku perlu mengujinya. Tapi itu seharusnya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan destruktif elemen cahayaku. Mata Huo Yuhao berbinar. Keterampilan tulang jiwa ini dapat memberi kamu kekuatan secara keseluruhan. Aku pikir aku pernah mendengar guru Wang mengatakan bahwa kemampuan seperti ini sangat langka. Wang Dong, yang melepaskan cahaya keemasan, memiliki tampilan yang lebih terkejut sekarang. Tingkat pemulihan kekuatan jiwaku tampaknya telah meningkat juga. Sama seperti kamu bisa merasakan kekuatan jiwamu perlahan berkurang ketika kamu melepaskan jiwa bela diri kamu. Sekarang, aku bisa merasakan kekuatan jiwaku perlahan-lahan meningkat. Meskipun tidak terlalu jelas, aku masih bisa merasakannya. Huo Yuhao meraih tangan Wang Dong. Kekuatan jiwa mereka bercampur, berubah menjadi Hao Dong Power. Segera, Huo Yuhao juga merasakan aura cahaya lebat memasuki tubuh Wang Dong, perlahan membantunya memulihkan kekuatan jiwanya. Pada saat ini, kekuatan jiwanya berlimpah. Karena itu, sulit untuk merasakan kekuatan jiwa yang pulih dengan jelas. Huo Yuhao memanipulasi kekuatan jiwanya dan melepaskan beberapa keterampilan, seperti deteksi spiritual, berbagi spiritual, kejutan spiritual, dan interferensi spiritual, untuk mengkonsumsi Hao Dong Power mereka. Dalam keadaan ini, perasaan itu menjadi lebih jelas. Aura cahaya yang lebat itu mulai mengalir dengan cepat ke tubuh Wang Dong. Apa yang membuat mereka semakin terkejut adalah bahwa setelah energi cahaya ini telah mengalir ke tubuhnya, tidak peduli keterampilan apapun itu, mereka semua memiliki peningkatan kekuatan secara keseluruhan.
Kekuatan jiwa teknik misterius Huo Yuhao cukup tenang dan tidak menimbulkan masalah. Selain itu, setelah mencampurkan kekuatannya dengan Wang Dong dan mengaktifkan Haodong Power, Wang Dong juga dapat secara langsung memanfaatkan kekuatan ini. Dan sekarang, di bawah pengaruh cahaya emas, mereka bahkan bisa memulihkan kekuatan Haodong mereka. Kejutan ini terlalu menyenangkan bagi mereka. Terlepas dari seberapa banyak cahaya emas memperkuat kemampuan ofensif Wang Dong, fakta sederhana bahwa itu secara bersamaan dapat memulihkan kekuatan jiwa mereka adalah keuntungan besar bagi mereka. Kekuatan tempur mereka dalam pertempuran yang berkepanjangan akan meningkat secara drastis sekarang karena mereka memiliki ini. Secara kebetulan, Skydream Iceworm telah mengangkat masalah konsumsi kekuatan jiwanya dalam pertempuran sebelumnya. Ini berita bagus. Huo Yuhao bersorak, lalu segera memberi pelukan besar pada Wang Dong. Wang Dong tercengang ketika Huo Yuhao memeluknya. Wajahnya memerah, tetapi dia tidak melawan. Dia juga tidak memeluk Huo Yuhao kembali. Huo Yuhao tidak merasa itu aneh sama sekali dan tersenyum nakal. Cepat, mari kita berkultivasi bersama untuk melihat apakah cahaya keemasan ini memiliki efek pada kultivasi kita. Namun, fakta membuktikan bahwa mereka tidak dimiliki oleh dewa keberuntungan. Cahaya keemasan hanya mampu membantu mereka memulihkan kekuatan jiwa mereka. Itu tidak menguntungkan kultivasi mereka sama sekali. Meskipun demikian, kegembiraan mereka tidak berkurang sedikit pun. Pertandingan kualifikasi murid inti akan dimulai dalam 2 hari, sehingga setiap peningkatan kekuatan Wang Dong akan sangat membantu. 2 hari berikutnya tidak diragukan lagi tegang dan sibuk untuk Huo Yuhao. Selain kultivasi dan studinya sehari-hari, ia juga harus mendedikasikan seluruh energinya untuk penciptaan alat jiwa. Demi membantunya berkembang lebih cepat, Fan Yu secara pribadi membantunya menciptakan beberapa komponen sederhana namun memakan waktu untuk beberapa alat jiwanya. Namun, susunan formasi alat jiwa masih harus dilakukan secara pribadi oleh Huo Yuhao. Fan Yu sangat spesifik dalam hal ini. Meskipun dia menyukai Huo Yuhao, dia masih seorang guru yang ketat. Tidak ada yang tahu bagaimana pertandingan kualifikasi murid inti akan dilakukan. Meskipun demikian, itu tidak bisa dihindari untuk semua murid inti. Untungnya, mereka tidak akan menerima hukuman jika mereka kalah dalam pertandingan ini. Ding, bel kelas berbunyi, menandakan bahwa kelas mereka untuk hari itu telah berakhir. Para siswa dari kelas 1 segera mulai bersantai ketika mereka mendengar bel. Di Shrek Academy, mengelola naik ke tahun kedua dari mahasiswa baru sama dengan mengelola melewati filter ketat. Setiap siswa yang tersisa memiliki kekuatan yang cukup. Selain itu, sekarang setelah mereka menyelesaikan studi mereka sebagai siswa tahun pertama, mereka benar-benar mengerti betapa sulitnya mereka harus bekerja untuk tetap menjadi siswa. Karena itu, setiap siswa tunggal serius dengan pelajaran mereka. Jika mereka tidak bekerja keras, itu hanya menandakan pengusiran mereka. Lulusan dari Akademi Shrek sangat populer di benua itu, namun lulus dari Akademi Shrek lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Selanjutnya, ini hanya merujuk ke halaman luar. Wang Yan merapikan rencana pelajarannya, lalu berkata, kalian yang adalah murid inti tetap tinggal. Aku ingin kalian semua mengikutiku ke daerah duel jiwa untuk sementara waktu. Itu datang. Roh-roh dari murid inti yang hadir langsung terangsang. Mereka semua tahu bahwa pertandingan kualifikasi akan dimulai. Namun, mereka tidak mengira ujian akan diadakan setelah kelas berakhir. Sejak itu, waktu kelas mereka tidak sia-sia sama sekali. Jumlah murid inti dalam generasi Huo Yuhao sangat tinggi. Itu sedikit lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Kelas 1 saja memiliki 8, sedangkan kelas 2 Dai Hua Bin, Xie Huanyue, Julu, dan Wu Feng, serta Ning Feng kelas 3, menghasilkan total 12 murid inti. Ini adalah pemandangan yang sangat langka di halaman luar Akademi Shrek. Total gabungan dari murid inti tahun ketiga dan keempat ada di sekitar angka ini. Ketika mereka meninggalkan kelas, Huo Yuhao segera melihat Dai Hua Bin, Xie Huanyue, Julu, dan Wu Feng meninggalkan kelas mereka bersama juga. Guru mereka yang bertanggung jawab, Mu Jin, memimpin mereka saat mereka pergi. Dai Hua Bin secara alami melihat Huo Yuhao juga, dan cahaya dingin melintas di matanya ketika dia melakukannya. Dia menyembunyikan emosinya dengan sangat baik, karena dia hanya memalingkan muka dari Huo Yuhao ketika mereka pergi. Dia bahkan tidak memberinya pandangan kedua. Meskipun statusnya sebagai murid inti tidak berubah, dia masih menerima peringatan ketat dari perguruan tinggi. Dia juga baru tahu bahwa mayat ke-6 ahli yang meninggal dalam pertempuran telah dikirim kembali ke Istana Duk Harimau Putih. Lebih jauh, ini semua telah dilakukan dalam 2 hari terakhir. Untungnya, ayahnya belum kembali,
sehingga ibunya bisa mengendalikan semuanya. Jika tidak, dia harus menderita kemarahan ayahnya. Karena ini, meskipun dendam dalam hatinya semakin dalam, satu-satunya pilihan adalah menyembunyikannya di lubuk hatinya yang paling dalam dan tidak mengungkapkannya. Akademi Shrek telah memberikan mensyah wajah macan putih cukup sedikit wajah, meskipun tidak memiliki bukti nyata. Mempertimbangkan kekuatan akademi, apakah fakta bahwa mereka tidak memiliki bukti nyata benar-benar penting? Setidaknya, mengeluarkannya tidak akan menyusahkan akademi sedikit pun. Dai Huabin juga sama ketakutannya ketika dia menyadari konsekuensi dari tindakannya. Dia tidak mampu memengaruhi prospek masa depannya hanya demi balas dendam kecil. Ning Tian, yang sudah lama tidak terlihat, melirik Huo Yuhao begitu dia keluar dari kelas 3 seperti Dai Huabin. Ke-12 murid inti dari tahun 2 meninggalkan gedung pengajaran ketika mereka mengikuti ketiga guru dan menuju ke area duel jiwa. Huo Yuhao melihat beberapa wajah yang dikenalinya ketika mereka mendekati daerah duel jiwa. Kakak seniornya, Bei Bei, Susanshi, dan Jiang Nanan muncul dalam pandangannya. Mereka semua adalah murid inti kelas 5. Yang paling mencolok dari mereka adalah bintang kembar, Bei Bei dan Susanshi. Murid inti dari tahun 5 secara alami tidak terbatas pada mereka bertiga, tetapi mereka adalah satu-satunya yang belum memiliki ulang tahun ke-15 mereka. Mereka, tanpa diragukan lagi, adalah yang terkuat di antara murid-murid inti dari halaman luar. Tetua jiwa sangat umum di halaman luar, tetapi ada sangat sedikit siswa di bawah tahun 5 yang mampu mencapai peringkat 4 cincin. Memajukan dari tetua jiwa ke jiwa leluhur jauh lebih sulit daripada memajukan dari Grandmaster jiwa ke tetua jiwa. Poin ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bakat luar biasa Dai Huabin. Dia bahkan belum berusia 13 tahun, namun dia sudah mencapai peringkat 37. Dia benar-benar berada di garis depan Akademi Shrek. Ini juga salah satu alasan utama Akademi tidak mau menyerah begitu saja. Namun, jalannya ke halaman dalam sementara disegel. Itu akan tergantung pada apakah dia bisa meledak dengan kekuatan yang lebih besar, sehingga itu memindahkan eselon atas Akademi, jika dia ingin membuka kembali jalan ini. Akademi Shrek tidak dimiliki oleh Huo Yuhao, dan sementara memang benar bahwa jiwa bela diri pamungkasnya telah menarik perhatian Akademi, bukan seolah-olah Akademi akan menyerah pada bakat lain karena dia. Tentu saja, Dai Huabin masih harus menderita hukuman karena melakukan sesuatu yang jahat. Karena itu, semakin sulit baginya untuk memasuki halaman dalam. Pada kenyataannya, tidak ada murid inti 4 cincin lainnya selain kelompok 3 Bei Bei. Murid inti tahun ketiga dan keempat mulai tiba secara berurutan, tetapi Hicha Ito adalah satu-satunya murid inti dari Departemen Alat Jiwa yang datang. Jumlah akhir siswa yang berpartisipasi dalam pertandingan adalah 27, tetapi siswa tahun kedua menempati setengah dari tempat ini. Siswa dari berbagai kelas berdiri di belakang guru mereka yang bertugas dan menunggu dengan tenang. Meskipun tes ini telah terjadi agak misterius, dan meskipun tidak ada hukuman jika mereka melakukannya dengan buruk, siapapun yang bisa menjadi murid inti cukup berbakat di antara rekan-rekan mereka. Secara alami, semakin berbakat, semakin percaya diri. Tidak ada dari mereka yang mau menyerah dengan mudah. Dai Huabin berdiri di sana, ingin sekali mencobanya. Dia mencapai peringkat 37, jadi dia tidak benar-benar takut pada murid inti dari kelompok tahun yang lebih tinggi. Dari sudut pandangnya, ini adalah kesempatan yang bisa dia gunakan untuk membuktikan dirinya. Meskipun para guru tidak menjelaskan manfaat yang akan mereka terima jika mereka masuk ke 7 besar, Akademi pasti memiliki motif sendiri. Pada saat itu, sosok yang berayun perlahan berjalan menuju daerah duel jiwa. Penampilannya yang berayun memberi kesan bahwa dia bisa jatuh kapan saja. Huo Yuhao mengungkapkan sedikit keheranan di wajahnya ketika dia melihatnya. Bukankah itu tetua Xuan? Meskipun sebagian besar wajahnya ditutupi oleh rambutnya yang acak-acakan, labu khas alkohol di tangan kirinya dan kaki ayam di kanannya segera mengungkapkan siapa dia. Selain tetua Xuan, Huo Yuhao belum pernah melihat seseorang dalam Akademi Shrek bertindak seperti ini. Tetua Xuan terhuyung-huyung berjalan menuju kelompok siswa, kemudian mengangkat kepalanya dengan tatapan mabuk di matanya. Wang kecil. Tetua Xuan. Wang Yan buru-buru melangkah maju dan membungkuk dengan hormat. Apakah semua orang hadir? Tetua Xuan bertanya. Wang Yan menjawab, semua orang tiba. Ada total 26 murid inti dari Departemen Jiwa Marshal antara tahun 2 dan tahun 5, sementara hanya satu orang yang datang dari Departemen Alat Jiwa. Oh, mari kita masuk. Dengan itu, Tetua Xuan berbalik dan terhuyung-huyung menuju Soul Dueling Arena. Sebagian besar murid inti belum pernah melihat Tetua Xuan sebelumnya.
Karena ini, sejumlah besar dari mereka memiliki keraguan di hati mereka. Dai Huabin tidak bisa membantu tetapi berbisik kepada Xie Huanyue, yang ada di sampingnya. Siapa pemabuk ini? Xie Huanyue menggelengkan kepalanya, tetapi tidak menjawab. Arena duel jiwa tampak seperti biasanya, kecuali kenyataan bahwa tidak ada guru atau siswa lain yang hadir. Tetua Xuan berjalan jauh ke tengah area sebelum dia berhenti. Murid inti juga berhenti, bersama dengan guru-guru mereka. Tetua Xuan berbicara dengan suara teredam, "Dengarkan kalian, bocah. Tes yang akan kamu ambil sangat sederhana. Aku menyebutnya pertempuran kolektif-kolektif. Itu akan diadakan di daerah duel jiwa ini, dan kamu bebas untuk menyerang kapanpun dan bagaimanapun kamu mau. Tidak ada aturan dalam kompetisi ini. Jika kamu menyerah atau diselamatkan oleh seorang guru, kamu akan dihilangkan. 7 orang terakhir akan menjadi pemenang pertempuran ini." "Baiklah, aku sudah selesai menjelaskan. Guru, bersiap-siaplah." Begitu orang tua ini memberi sinyal, kamu bisa mulai bertarung. Bahkan hal semacam ini dimungkinkan? Para siswa yang hadir tidak bisa membantu tetapi saling memandang dengan kaget ketika mereka mendengar kata-kata Tetua Xuan. Mereka belum pernah melihat tes seperti ini sebelumnya. Ada 27 orang di sini. Selain itu, semua orang di sini memiliki kultivasi dan spesialisasi yang berbeda. Bagaimana mereka bisa menguji sesuatu pada pertempuran kacau seperti ini? Para guru secara alami tidak akan melanggar perintah Elder Xuan, sehingga mereka meninggalkan Soul Dueling Arena satu persatu. Tetua Xuan tidak menunggu siswa di area untuk bereaksi ketika dia tiba-tiba mengangkat labu botol di tangannya dan berteriak, "Mulailah!" Dengan "wos", sosok Tetua Xuan menghilang, yang hanya menyisakan 27 murid inti dari halaman luar di arena duel jiwa perubahan mendadak dalam peristiwa benar-benar terjadi terlalu cepat, sehingga para siswa yang hadir sejenak berhenti ketika mereka mendengar teriakan Tetua Xuan. Segera setelah itu, mereka semua membuat keputusan yang berbeda. Reaksi Huo Yuhao sangat cepat. Dia segera mengulurkan tangannya dan meraih kedua tangan Wang Dong dan Xiao Xiao. Setelah itu, cahaya muncul dari punggungnya, dan dia menembak ke arah BBI dengan mereka berdua di belakangnya.